ma dhahaba ilaihi Syafi'i, ma dhahaba ilaihi Ahmad, ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah, ma dhahaba ilaihi disingkat madhab. Ya, itu pilihan yang diambil bukan karena pendapat pribadi, tapi karena salah satu seperti yang kami terangkan di bulan lalu, mesti dipilih karena tidak mungkin mengumpulkan semuanya. Saya pernah contohkan di pertemuan lalu tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada 4 riwayat, karena ada 4 kondisi yang sebelumnya Bismillah belum turun, maka dibacanya Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Sehingga kemudian sahabat kecil junior berkonsultasi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang senang ngaji nanti buka kitab Rawa'iul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam, karena Imam Ali As-Sabuni saat membahas Al-Fatihah ini diurai pendekatan 4 madhab dan sebab, ya, sebab munculnya perbedaan pokok. Maka ketika bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya Rasulullah, apakah Allah tidak menurunkan pemisah antara surah satu dengan surah lain, sehingga setiap surah itu ada tanda yang membedakan awal dan akhirnya? Ini awal dari Al-Baqarah, ini akhir Al-Baqarah, sehingga orang yang kemudian berislam di kemudian hari tidak menduga bahwa surat satu menyambung dengan surat yang lainnya. Kalau sahabat-sahabat awal yang mendampingi Nabi dan diajarkan oleh Nabi langsung tahu, oh ini awalnya, ini akhirnya, ini pembukanya, ini penutupnya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kemudian berislam di masa-masa berikutnya, di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' sampai dengan sekarang? Kalau tidak tahu ada pemisahnya, bagaimana membedakannya? Maka saat itulah kemudian turun Bismillahirrahmanirrahim. Seperti pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, saat turun Bismillahirrahmanirrahim ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Al-Quran termasuk Al-Fatihah dengan 4 keadaan. Kadang tidak dibaca sama sekali Bismillahnya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang kemudian beliau membaca dengan silent, Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pernah ingatkan dengan kuat, kalau ada imam membaca silent, yang silentnya jangan ditempel ke mic, ya, untuk menunjukkan kepada jamaah saya silent gitu. Itu sama dengan jahar. Baik ya, langsung saja jaharkan kalau pengen jahar. Silent itu artinya hanya didengar oleh penuturnya sendiri. Langsung, ya, langsung baca. Ya. Kemudian yang ketiga jahar, dikeraskan. Yang keempat kadang dibaca jahar rakaat pertama, tidak dibaca pada rakaat yang kedua. Nah ini dilakukan dan ini ada sanadnya, ada riwayatnya. Nah kemudian dalam kondisi inilah ketika Islam menyebar, para sahabat berpencar, maka mengajarkan masyarakat cara membaca misal Al-Fatihah. Tidak mungkin kan mengumpulkan keempat-empatnya dalam satu bacaan ketika menunaikan sholat. Tidak mungkin Imam An-Nur misalnya membaca dalam kesempatan sholat maghrib nanti keempat-empatnya. Ya? Saya ingin menunjukkan bahwa saya sunnah sejati. Ini sunnah. Maka dia kumpulkan keempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca sama sekali. Dia harus pilih salah satu kan. Nah ketika memilih salah satu itu disebut dengan madhab. Madhaba ilaihi. Apa yang cenderung dia ingin ambil, dia praktekkan. Semuanya 4 bagian ini tersambung ke Nabi riwayatnya. Ya, tapi Nabi memberikan kemudahan dengan contoh langsung. Yang mau baca keras silakan, yang mau baca tipis-tipis silakan, yang tidak baca pun tidak ada masalah. Yang mau baca rakaat pertama dikeraskan, kemudian rakaat keduanya tidak dibaca atau disilentkan, boleh, tidak ada persoalan di dalamnya. Nah, maka disinilah kemudian muncul tasamuh. Jangan mengatakan saya lebih sahih riwayatnya, jangan mengungkapkan saya lebih sunnah, jangan mengungkapkan saya lebih benar, karena sepanjang berdasar dalil ini ada runtutannya, maka keempatnya dibenarkan. Nah, cara memahami semacam ini, itu metodologinya, ada sanadnya, ada ilmunya, ada polanya. Jadi nggak bisa kita belajar parsial. Kalau hanya mengambil salah satu, boleh untuk memudahkan cara ibadah kita.
Tapi jangan menghukumi orang lain menjadi keliru karena kita memilih pilihan yang berbeda. Dasarnya apa tadi? Kemudahan dalam pelaksanaan. Demikian nanti kasus yang lain banyak. Ada kasus kunut. Ini masalah masih dalam masalah ibadah. Nanti ada di muamalah misalnya, ya. Di muamalah nanti banyak akan kita temukan. Dalam kajian yang lain, mungkin insya Allah kita akan coba temukan pembahasan tentang fiqhul muqarin, fikih perbandingan, sehingga mengerti apa yang dikerjakan orang, apa yang kita pilih sepanjang ada dalilnya dari Nabi SAW, maka itu yang kemudian kita amalkan. Nah, adapun yang tidak ada keterangannya, sumbernya, maka itu yang coba kita hindari. Ini bagian pertama. Yang kedua, saya tekankan juga penting. Terkadang ditemukan mudah mengutip, tapi tidak menggunakan sanad metodologi yang benar. Dan kutipan-kutipan ini sering disatukan jadi satu, seakan-akan ini pendapat ulama yang sahih. Dan inilah yang terjadi sekarang. Sering ditemukan, bahkan belum belajar metodologi sudah memberikan fatwa. Nah, ini yang kemudian menjadikan situasi kadang-kadang kurang baik, sehingga dalam satu kondisi yang belajar jadi kelihatan kurang pintar, yang tidak belajar menjadi mufti. Ini problem. Ya, nah di titik inilah kemudian saya ingin gerakkan kembali di kajian hari ini, kita tunjukkan sanadnya. Ya, seringkali saya mengajar insya Allah ada sanad. Kadang dikumpulkan semuanya untuk memudahkan diurutkan, kadang-kadang bikin makalah, PowerPoint. Apalagi kalau di kampus kita urutkan, murid-murid yang belajar dengan kami di kampus insya Allah tahu metodologi itu. Ya, saya mengajar di S3 di UPI. Kalau mau ikut silahkan daftar. Tapi hanya untuk S3. Gitu ya. Ada semiotik, ada analisis wacana kritis, ada urutan-urutan dan turunannya. Nah, tapi poinnya adalah hari ini saya bawa kita insya Allah khatamkan dulu satu kitab ini. Sambil ngaji satu kitab ini, nanti kitab-kitab lain kita jadikan juga tambahan-tambahan referensi. Maksud saya supaya pemahaman kita bisa terjaga dengan sanad yang benar, dan Bapak Ibu pun insya Allah pegang materinya. Hari ini kami bawakan fotokopiannya dari materi yang akan kita bahas. Sebagian telah saya uraikan di 2 bulan sebelumnya sebagai pengantar. Nah, ini sumbernya salah satunya dari sini. Insya Allah sudah kami kopikan dan insya Allah sudah disebarkan. Sudah diterima? Belum. Ya. Tentu tidak akan cukup semua. Tadi malam waktunya terbatas. Kami kopikan 100 karena ada 5 lembar, jadi 500 lembar. Itu butuh beberapa jam. Tapi insya Allah ini nanti tolong admin difotokan terus diupload ya di Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung download. Ya. Nanti tersambung ke handphone masing-masing. Di pertemuan berikutnya boleh saya beri kesempatan DKM untuk memperbanyak kalau nanti ingin dibagikan. Jelas insya Allah? Baik, kalau jelas mari kita mulai. Kitab yang kita ambil supaya memudahkan. Kemudian teman-teman dari kampus yang senang ngaji kitab juga bahasanya lebih mudah, tidak kompleks. Saya mengambil ini yang Tafsir Al-Munir, ya, Fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Di 15 jilid, di jilid yang ke-15 yang bahasan kita sekarang di halaman 467. Saya mengambil ini karena kami pernah bertemu langsung dan pernah belajar langsung dari penulisnya, ya, Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Ada 2 mufassir yang kami pernah belajar langsung dan langsung duduk di dalam majlisnya. Ya, yang pertama Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ya, beliau Syekh Al-Azhar sebelum yang sekarang telah meninggal dunia. Saya pernah ngaji langsung di Bukhaf, ya, di kitab beliau, kitab Al-Wasit. Jadi begitu pulang saya diberikan hadiah kitabnya 1 set. Dan yang kedua yang ini. Jadi karena pernah bertemu langsung dengan penulisnya, pernah belajar, jadi ini yang paling berani kami tampilkan, sehingga insya Allah apa yang kita pelajari lebih mudah untuk disampaikan. Jelas insya Allah? Nah, kalau jelas kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang paling jauh? Datang dari paling jauh, dari mana? Ya, Makassar. Sudah tidak ada yang lebih jauh lagi. Ya, sama-sama. Makassarnya di mana? Oh, Maros. Saya sudah sampai ke Wanjo dulu. Ya,
lebih jauh lagi. Sudah, yuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau mau ngaji kitab jangan langsung baca, ya, langsung bacakan dulu. Qala al-muallifu atau qala al-musannifu. Lalu kita doakan rahimahullahu ta'ala kalau sudah meninggal, ya, atau hafizahullahu ta'ala kalau beliau masih hidup. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan, amaratul qiyamati wal jazaa' 'ala al-'amali wa tawbikhul insani 'ala juhudin ni'ami. Topik surat Al-Infitar yang membahas tentang tanda-tanda besar atau dahsyatnya kiamat. Wal jazaa' 'ala al-'amali, wal jazaa' dan balasan 'ala al-'amali, atas perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Ada dua kata yang menunjuk pada perbuatan. Satu, amal. Kedua, fa'al. Kan? Amila ya'malu, fa'ala, bisa yaf'ilu, yaf'alu, yaf'al. Ada fa'ala, ada amila. Perhatikan baik-baik. Kalau perbuatan ini dimaksudkan menunjuk pada perbuatan yang mutlak dievaluasi, dipertanggungjawabkan, dilaporkan, itu kata yang mewakili amila. Ya, amila ya'malu amalan. Pakai ain ya Bu? Pakai ain. Ya, ada pakai hamzah, ada pakai ain. Kalau pakai hamzah itu artinya harapan yang sangat diinginkan, ya. Dan dia amala, ya'mulu, amal, amalun. Pakai hamzah, itu harapan yang sangat diinginkan, ya. Amil, yang sangat aku harapkan. Amil, yang banyak dilakukan, ya. Sel ini pakai ain. Amila ya'malu amal. Ini berarti perbuatan yang sifatnya akan dievaluasi, dinilai, dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan, dilaporkan, ya, dilaporkan. Kalau ketemu bapak-bapak, lapor Pak. Ketemu ibu-ibu, lapor. Nah, ini amal. Semua perbuatan kita yang kita kerjakan itu secara umum disebut amal. Mengapa disebut amal? Karena semua aktivitas kita itu sejatinya senantiasa dievaluasi. Jangan berpikir akhirat dulu, di dunia pun begitu. Jadi apa yang kita lakukan itu orang lain melihat. Nah, penglihatan orang terhadap perilaku kita itu sekaligus evaluasi tentang nilai yang terjadi pada perbuatan kita. Jadi ketika kita berbuat baik, orang senang kan? Nah, kesenangan itu adalah penilaian orang terhadap perbuatan kita. Bisa dipahami? Ya, ketika orang merasa tidak nyaman, ini menunjukkan perbuatan yang kita lakukan tidak baik. Jadi kita ini makhluk yang saat dicipta sejatinya interaksi sosial kita, aktivitas kehidupan kita dengan orang sekitaran kita menghadirkan evaluasi terhadap semua tindakan kita. Untuk memastikan kenapa diciptakan makhluk yang selalu dinilai, supaya memotivasi kita selalu tampil lebih baik. Itu saking sayangnya Allah pada kita itu, Allah menciptakan kita itu menjadi pribadi yang baik, makhluk yang baik. Makanya kenapa ada hukum haram? Saya pernah katakan, dari kata hormah, seakar dengan kata hormat. Tuh kan? Hormat itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Ya? Ada hukum namanya haram. Kenapa hukum itu haram diturunkan?
asalnya bahasa kerennya secara filosofisnya, hikmahnya awalnya bukan ingin membatasi kegiatan manusia, bukan, tapi ingin menjaga supaya manusia itu tetap tampil terhormat. Mengapa haram berkata-kata kotor? Karena ketika berkata kotor, kehormatannya hilang. Ya, kalau tidak percaya silakan. Misal di sini tiba-tiba ada yang teriak berkata kotor, itu pasti dinilai orang sekitaran, itu siapa sih? Itu kan jelek amat kata-katanya. Iya ya, si amat aja nggak begitu. Jadi selalu demikian. Mengapa ada hukum haram berdusta? Karena ketika berdusta, kehormatannya runtuh. Nah, Allah itu punya sifat pengasih yang sempurna, penyayang yang lengkap. Dengan rahmat dan rahimnya tidak menginginkan hambanya hilang kehormatannya. Di dunia saja tidak ingin hilang, apalagi di akhirat. Oleh karena itulah diciptakan manusia ini semua kegiatannya sebagai makhluk yang beramal dengan tujuan tadi, menjaga kehormatannya. Jelas ya? Makanya semua pekerjaan yang kita bawa bahkan dalam formal pun akan punya sifat ini. Anda mau bekerja di perusahaan manapun pasti dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Jelas? Maka dengan logika yang sama kita bawa di dunia saja ini dievaluasi, maka bagaimana dengan di akhirat? Maka sekecil apapun akan ditampakkan. Turunlah kemudian ayat mengkonfirmasi itu dengan menggunakan derivasi yang sama dari sini. Amila ya'malu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan, bahkan kalau zarrah itu dulu ada yang mengartikan atom. Padahal dalam bahasa Arab itu zarrah itu hal yang paling kecil, materi terkecil yang ada di kehidupan ini. Jadi walaupun ada yang lebih kecil dari atom, ada yang lebih kecil dari itu lagi, dan itu namanya zarrah. Ya, jadi sekecil apapun aktivitas perbuatan yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, baik itu yang dilihat oleh mata, diucapkan oleh lisan, sampai ke ujung kaki, itu akan dievaluasi saat di akhirat. Ya, jadi jangan merasa aman dengan tindakan yang dilakukan secara sendirian. Inilah sebabnya kenapa ada hukum akhirat, supaya keadilan itu bisa paripurna, sehingga manusia tidak menyimpulkan bebas kita di dunia, yang penting tidak ketahuan. Baik ya, tapi jangan lupa ada rekaman yang paling detail yang menganalisis dan mendokumentasikan semua perbuatan kita untuk nanti dievaluasi saat kembali pulang, sekecil apapun. Saking adilnya, baik dan buruk itu diungkap. Jelas sampai sini? Nah, tanda-tanda pengungkapan itu didahului oleh peristiwa besar. Ya, apa itu? Tadi yang disampaikan amarat. Ya, amaratul qiyamati, tanda-tanda itu berakhirnya dulu kehidupan di dunia. Muncul tanda yang besar, jadi ada tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar. Begitu tanda ini terjadi, kemudian dievaluasi, diberikanlah catatannya kepada kita. Surat Al-Isra ayat 14 ya, kalau tidak keliru. Kalau keliru tolong koreksi. Ya, di halaman 283 kanan paling depan. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiban. Iqra kitabak, ayo cek. Ini laporanmu, raportmu selama kehidupan di muka bumi itu. Baca sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah kau hari ini dievaluasi dengan detil. Hasiba itu dari kata hisab. Evaluasi sampai detil. Ya, ada orang sekarang bikin kalender dengan hisab kan? Ya kan? Secara astronomi diukur sampai detil, sampai keluar tanggal, sampai detiknya dan sebagainya. Nah, hari kiamat langsung muncul di catatan kita. Ya, kita ketahuan nih. Ya, kelihatannya seperti menyimak, padahal jawab status dulu. Ya. Diungkap biasa. Besar gitu ya. Itu nanti diungkap detil sekali. Jamnya, tempatnya dan sebagainya. Dan ini nggak bisa bicara, pelakunya langsung bicara. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Perhatikan, yaksibun. Ketika berbicara ini tangan dengan kaki yaksibun. Ketika berbicara mata, telinga, hati itu ya'malun. Nah, ini menarik ya, nanti lain waktu kita bahas. Nah, jadi kenapa di sini ada kalimat wal jazaa'u 'alal 'amali
Dan setelah peristiwa itu diadakanlah kemudian balasan yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Ya, alnya di sini bisa istidrak, menunjuk pada semua aktivitas selama hidup yang pernah dilakukan. Jadi jangan khawatir, kita ini pasti pulang. Dan dalam kepulangan kita ada keadilan yang sangat sempurna. Jadi jangan pernah menyimpulkan bahwa ya Allah kenapa saya nggak dapat ini. Tidak, nanti alasannya akan diungkap. Kenapa waktu kamu minta mobil saya nggak kasih, kata Allah. Nanti akan kelihatan. Ujungnya terima kasih ya Allah. Saya nggak tahu kalau saya dapat mobil itu amal saya dulu akan habis karena riya saya. Ya. Saya nggak tahu kalau sudah dapat mobil itu amalan saya yang sebelumnya akan hilang, tahajud rutin saya, bacaan Quran saya. Saya nggak tahu ternyata itu yang menghambat saya untuk masuk ke dalam surga dengan cepat ya Allah. Itu yang keluar dari lisan cuma satu kalimat saja, syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma kalimat. Nah, makanya tenang saja menghadapi kehidupan. Kau meninggal juga, ya? Yang disiapkan itu saat pulangnya nanti. Ya, tapi keseimbangan Islam menjadikan kita menikmati kehidupan dengan nyaman. Dunianya diusahakan sukses, nyaman dan membahagiakan, dan akhirat pun lebih daripada itu. Mesti seimbang. Ya, itu yang dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Ada di Al-Baqarah ayat 201. Nah, kemudian ini saya sampaikan dari tema dulu supaya paham tentang konsepnya. Jadi intisari ayat-ayat di surat Al-Infitar ini apa? 19 ayat, 80 kalimat, 327 huruf. Ada apa di dalamnya? Secara umum apa tema-tema utama? Jadi setelah nanti kejadian besar kiamat, kita ini Pak Ibu makhluk yang sangat harus bersyukur beragama Islam. Bapak Ibu bisa bayangkan, kiamat aja dijelasin detail supaya punya persiapan. Di mana ada agama menjelaskan kejadian sampai kiamat, dari yang paling kecil sebelum lahir penciptaan dunia sampai kejadian besar secara detail. Jadi keterlaluan kalau ada orang kemudian lalai, tidak siap-siap ketika sudah dijelaskan dengan tuntas. Tandanya yang kecil dijelaskan, yang sedang diterangkan, yang besar dijelaskan, ya. Kemudian setelah itu disampaikan, nanti setelah itu ada